mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 28 November 2022. Saya Romo IA Indra Pamungkas. Selamat pagi saudara-saudari, Bapak Ibu seiman, sepanggilan. Hari ini adalah Senin pertama masa Advent. Maka mari kita sekarang mencoba untuk merenungkan Injil yang akan kita ambil dari Matius bab 8 ayat 5-11. Semoga dengan Injil ini kita semakin dimampukan untuk menantikan Tuhan secara batin masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia pun mengerjakannya." Mendengar hal itu, heranlah Yesus. Ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Iman dari seorang yang hidup di dalam kepercayaan. Inilah yang menjadi garis besar kiranya dalam Injil hari ini. Perwira ini adalah pribadi yang memberikan kepada kita keteladanan bagaimana beriman yang benar. Untuk sampai kepada sebuah tindakan atau karya Allah yang hebat, yang besar, dan yang membuat kita semakin percaya kepadanya, tidak butuh hal-hal spektakuler. Tetapi cukup menyadari sabda dan juga kehadiran Tuhan. Sabda Yesus inilah yang dihidupi oleh perwira, maka dia hanya menginginkan Yesus berbicara sepatah kata saja untuk kesembuhan hambanya. Sabda itulah yang pada akhirnya dipegang olehnya menjadi kekuatan untuk semua permohonannya. Saudari-saudara, dalam masa Advent ini, masa penantian akan kelahiran Tuhan secara rohani dalam diri kita masing-masing, kita pun juga diajak untuk mengubah iman secara lebih hidup. Tidak usah untuk menggambarkan hal-hal yang spektakuler, tetapi cukup dalam kesederhanaan iman dan juga dalam efektivitas sabda Tuhan, maka hidup kita akan mengalami pembaruan yang sempurna. Maka mari dalam hari ini kita secara batin dan juga secara kepekaan hati masing-masing mendengarkan apa yang dikatakan atau disabdakan Tuhan. Ketika kita pada hari ini bekerja, apakah Tuhan juga memberikan kita petuah-petuah rohaninya? Ketika kita bergembira bersendagura dengan keluarga misalnya, apakah juga Tuhan turut hadir dan berkomunikasi, berdialog dengan kita? Semoga kita semakin menyadari sabda Tuhan yang menjadi dasar hidup kita. Ini semua dimulai dari iman yang benar kepadanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, syukur karena Engkau selalu memberi kami berbagai macam sabda yang sesuai dengan kondisi hidup kami maupun juga sesuai dengan permohonan dan arah iman kami. Maka kami mohon kuatkanlah kami agar pada hari ini perjalanan kami sungguh-sungguh dibekali dengan sabda-Mu. Dan dalam setiap saat kami pun sadar akan apa yang Engkau petuahkan, yang Engkau nasihatkan kepada kami. Kuatkanlah kami di dalam iman kepada-Mu, demi Yesus Kristus, Putra-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita doakan dan segenap karya kita senantiasa dalam berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.